Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali tentunya melanjutkan pelajaran Syarah Ibn Aqil ala Alfiyat Ibn Malik rahimahumullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan kana. Bukannya. Kita di pembahasan apa? Inna. Dan saudari-saudarinya. Alhamdulillah paling terakhir adalah pembahasan kita kalau inna diringankan. Itu dibaca in. Dibaca in. Nah sekarang anna kalau diringankan. Iya. Anna kalau diringankan. Kata beliau rahimahullah di bait 193. Wa in tukhaffaf anna fasmuha stakan. Wa in tukhaffaf anna fasmuha stakan. Wal khabaru ja'al jumlatan min ba'di an. Masya Allah. Jika diringankan anna, maksudnya dibaca apa? An. Fasmuha stakan. Maka isimnya disembunyikan. Istakan maksudnya diletakkan di dalam diri kita. Maksudnya isimnya kan berupa dhamir sya'an mahdhuf. Iya. Isimnya dihilangkan. Wal khabaru ja'al khabaru maf'ulun bi muqaddam. Takdirnya ij'al al khabar. Jadikan khabarnya jumlatan berupa jumlah min ba'dian setelah an. Antum bisa paham ya? Jadi anna kalau diringankan satu isimnya hilang. Kemudian khobarnya pasti berupa jumlah. Khobarnya pasti berupa jumlah. Kata beliau idza kuffifat anna al-maftuha. Apabila anna yang difathah diringankan. Baqiyat ala makana laha minal amal. Maka tetap di atas apa yang dia punya berupa amalan. Lakin akan tetapi la yakunu ismuha illa dhamiros sya'ni mahdhufan. Akan tetapi tidak akan ada isimnya kecuali berupa dhamir sya'an yang dihilangkan. Ini adalah tadi yang disembunyikan, yang dihilangkan. Wa khabaruha la yakunu illa jumlah. Dan khabarnya tidak akan ada kecuali berupa jumlah. Wa dzalika nah demikian itu contohnya. Alimtu anna Zaidun qaimun. Kalau dibaca anna, maka antum baca anna Zaidan qaimun. Paham ya? Kalau antum baca an berarti alimtu an Zaidun qaimun. Apa i'rabnya Zaidun? Mubtada, kembali ke asal. Qaimun khabar. Annya mukhaffaf min sakil. Isimnya dhamir sya'an mahdhuf. Zaidun qaimun fi mahalli raf'in khabar anta mukhaffaf min sakila. Jelas kan? Itu i'rabnya. Jadi alim tu an Zaidun qaimun. Fa'an mukhaffafatun min sakilati. Maka an diringankan dari yang berat, yaitu anna menjadi an. Wasmuha dhamiru sya'ni, isimnya berupa dhamir sya'an. Wa huwa mahdhuf wa takdir annahu, yaitu dia dihilangkan, takdirnya adalah annahu. Wa Zaidun qaim jumlah fi maudhi raf'in khabar. Jadi jumlah fi maudhi raf'in khabar siapa? Anna. Khabarnya an. Wa takdir alimtu annahu Zaidun qaimun. Begitu. Wa qad yubrazu ismuha. Dan kadang dinampakkan isimnya. Wa huwa ghairu dhamiru sya'ni, yaitu dia selain dhamir sya'an. Yaitu dia selain dhamir sya'an. Kaqaulihi, seperti perkataannya, falau annaki fi yaumir ruqa sa'altini tolaqoki lam abqul wa anti sadiku. Falau anki, itu bacaannya. Pada dasarnya dibaca falau annaki fi yaumir ruqa sa'altini tolaqoki lam abqul wa anti sadiku. Tapi sekarang dibaca dengan diringankan apa? An.
Falau anki, syahid kita dinampakkan apa? Domir sya'annya. Tapi ini dihukum dalam darurah apa? Syi'riyah. Ya, dalam darurah syi'riyah. Ini gampang. Ini kadang ini waqode yubrazu. Dan kadang dinampakkan. Wahogoru domir sya'an. Cuman belum ingatkan. Dia selain domir sya'an. Kenapa bilang begitu? Karena di antara para ulama bahasa ada yang mengkhususkan domir sya'an itu bukan domir umum. Tapi dia hu. Anda paham kan? Kan asalnya kan pada umumnya namanya domir sya'an. Yang penting maknanya sya'an. Tahu kan? Bisa saja domir goib. Apa bedanya dengan domir mukotob? Dan apa bedanya dengan domir mutakalim? Cuman ini adalah faedah. Ternyata domir sya'an itu harus hu. Ini tidak diingatkan di sebelumnya. Kalau antum melihat contoh dalam syair ini, Ibnu Aqil bilang wahwa goiru domir sya'an. Dia selain domir sya'an. Berarti ini ki bukan domir sya'an. Apa itu berarti domir sya'an? Itu tadi yang ditakdirkan yang di atas. Annahu. Berarti domir sya'an itu adalah berupa apa? Hu. Ini yang kita dapat di sini. Alhamdulillah tambahan. Iya. Yang mana dari awal kita hanya dilepas saja, dibebas saja. Yang dihilangkan domir sya'an. Seakan-akan domir ini ya umum. Cuman maknanya apa? Sya'an. Maknanya sya'an. Jelas ya? Iya. Jadi kadang dinampakkan, tapi itu pun bukan domir sya'an. Itu bukan hu. Bukan apa? Hu. Seperti dalam syair itu. Kemudian berikutnya kata beliau. Wa iyakun fi'lan walam yaku du'a. Walam yakun tasrifuhu mumtani'a. Fal ahsanul fi'lu biqade au nafi au tanfisin au law. Wa qalilun dhikru law. Wa iyyaku fi'lan, jika fi'ilnya, yaitu tadi yang menjadi khobar. Jika fi'ilnya menjadi khobar, walam yaku doa, dia bukan fi'il doa. Walam yaku tasrifuhu mumtani'a, dan dia bukan fi'il yang tasrifnya tidak dilarang. Maksudnya bukan fi'il jamid. Ya, kalau fi'ilnya itu bukan fi'ilnya bermakna doa, dan bukan fi'il yang tidak boleh ditasrif. Maksudnya kata pendeknya bukan fi'il jamid. Fal ahsanul faslu biqode. Maka yang paling bagusnya pisahkan annya dengan kode. Itu kalau fi'il ya. Tadi yang kita dapat di contoh di atas, alimtu an zaidun qaimun, ada pemisah? Tidak ada. Kenapa? Karena itu bukan fi'il. Bukan fi'il. Ini sekarang wa iyyaku fi'lan. Kalau khobarnya itu berupa fi'il. Jumlah fi'iliyah. Walam yaku doa. Dan fi'ilnya bukan fi'il doa. Walam yaku tasrifuhu mumtani'. Dan fi'ilnya tasrifnya tidak terlarang. Artinya bukan fi'il jamid. Fal ahsanu al-faslu biqode. Maka yang paling bagusnya pisahkan antara an dengan kode. Au nafi. Pisahkan antara an dengan nafi. Au tanfis. Pisahkan antara an dengan oleh huruf tampis. Siapa huruf tampis? Sin dan sauta. Lihat di dalam ayat. An sayakunu. An sayakunu. Dipisahkan oleh siapa itu? Sin. Karena fiilnya fiil mutasarrif. Atau lau. Atau dipisahkan oleh siapa? Lau. Tapi wa qalilun dzikru lau. Cuman sedikit disebutkan apa? Lau. Ini pemisah-pemisahnya. Kata beliau rahmatullah idza waqa'a khabar an al-mukhaffafah. Apabila khabar an mukhaffafah waqa'a terletak jumlatan ismiyatan berupa jumlah ismiyah lam yahtaj ila fasil. Maka ini tidak perlu kepada pemisah. Fatakul alimtu an zaidun qaimun. Alimtu an zaidun qaimun. Jadi sudah antum paham itu i'rabnya al-akhwas dan sibawai, saudara? Ini contoh yang kemarin kita tanyakan. Iya. Min ghairi harfi fasil, tanpa huruf pemisah. Baina an wa khabariha, antara an dan khabarnya. Illa idza qusida nafi fa yufsal bainahuma. Kecuali kalau dimaksudkan untuk menafikan, maka dipisahkan antara keduanya. Biharfin nafi, dengan huruf penafi.
Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala misalnya. Wa an la ilaha illahu. Fahal antum muslimun. Lihat. Ini kan sebenarnya ilaha illahu. Ini kan ilaha wahidun illahu. Berarti ada jumlah ismiyah kan setelahnya. Paham ini? Ada jumlah apa? Ismiyah. Betul kan? Setelah an. Ini kan asalnya annahu la ilaha illahu. Tapi diringankan annya. Dihilangkan dhamir sya'annya. Berarti setelah an, pertanyaan ana, jumlah apa setelahnya? Jumlah apa? Ismiyah. Kan lana pilih jins masuk pada jumlah apa? Ismiyah. Di sini apakah ada perantara? Pada dasarnya tidak ada perantara. Cuman di sini diinginkan penafian, maka dimasukkan di antaranya apa? Nafi. La. La di sini pemisahnya tapi tidak dianggap. Pada jumlah apa? Ismiyah. Fa'in waqo khobaruha jumlatan fi'liyatan. Kalau khobarnya ada berupa jumlah fi'liyah. Fala yaklu, maka tidak lepas dari imma ayyakunal fi'lu mutasarrifan. Kadang fi'ilnya itu bertasrif. Au ghairu mutasarrif, atau tidak bertasrif. Fa in kana ghairu mutasarrifin, kalau dia tidak bertasrif dalam artian dia apa? Siapa? Jamid, maka lam yu'ta bifasil, tidak didatangkan pemisah. Nah, qauli ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Perhatikan itu. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Itu an, bukan an huruf penasab. Yang menasab ilmu mudhari, bukan. Itu an apa? Mukhaffaf min ats-tsaqila. Dari mana kita tahu? Ya setelahnya ada fi'il nasikh. Setelahnya ada fi'il apa? Nasikh sama dengan siapa kemarin? In, mirip kan? Hanya saja pembicaraan kita di sini bukan masalah fi'il nasikh atau tidaknya. Pembicaraan kita di sini adalah ada pemisah enggak antara an dengan fi'ilnya? Dipahami? Kalau fi'ilnya jamid, tidak perlu ada pemisah. Laisa jamid atau mutasarrif? Jamid, tidak punya tasrif. Wa qauluhu ta'ala wa an asa. Asa, temanya iklau lah kok, kada. Fi'il penasakh. Wa an asa ayakuna qad iqtaraba ajaluhum. An asa, tidak ada pemisah antara an dengan fi'ilnya. Wa in kana mutasarrifan fala yakhlu, kalau dia mutasarrif maka tidak akan lepas imma yakuna doa, kadang dia bermakna doa, aula, atau tidak bermakna doa. Fa in kana duaan, kalau dia bermakna doa, lam yufsal, juga tidak dipisahkan. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha, tapi dibaca lain. Ini kan bacaan yang ada di ayat wal khamisata, tapi ini dia mendoakan. Ini kan ayat ini terkait dengan orang yang saling melaknat. Kisah diturunkan ayat ini kan ada yang menuduh istrinya berzina, kemudian istrinya mengingkari, maka dilakukan apa? Diperlakukan padanya hukum melaknat, saling melaknat. Nah, di antaranya ini doa. Ini kan berisi doa ini karena doa melaknat. Yang kelima adalah semoga murka Allah atasnya. Fi qiraati man qara'a ghadiba bisigotil madi. Tapi ingat, pada bacaan orang membaca ghadiba. Karena kalau godob itu masdar. Karena kalau tasrif ghadiba yaghdabu godoban. Kalau baca godob tidak ada syahidnya. Ini pada bacaan orang membaca ghadiba dengan sigoma madi. Wa illam yakun doa, kalau dia bukan doa. Faqala qaumun wa illam yakun doa. Beliau bilang, dan jika dia bukan doa, faqala qaumun. Itu tadi bacaannya bacaan doa, kemudian dibaca ghadiba. Karena kalau dibaca godoba tidak dibaca an, tapi dibaca apa? Anna. Dipahamkan? Mansub karena isimnya siapa? Anna. Ini berlaku kalau dibaca ghadiba dan dia ringankan annya. Menjadi apa? An ghadiballahu. Cuman Allahunya doma juga. Karena kan jadinya apa sekarang? Fa'il. Dipahami kan? Kalau dibaca ghadiba, maka dibaca menjadi
fa'il. Kalau dibaca godoba tetap fa'il. Cuman kan masdar yang beramal. Masdar beramal amalan fi'il. Cuman Allahinya dibaca majrur. Fi mahali rof'in fa'il. Fa'il. Paham Ibu? Kemudian, wa illam yakun doa. Kalau dia bukan doa. Kalau dia bukan doa. Faqala qaumun, maka kaum berkata, yajib ayyufsal bainahuma illa qalila. Wajib dipisahkan antara keduanya kecuali sedikit. Wa qalat firqatu minhum al-musannif, berkata sekelompok dari mereka di antaranya adalah penulis, yajuzul fasl wa tarkuhu. Kalau dia bukan doa, maka penulis berkata demikian pula selainnya boleh dipisahkan dan boleh ditinggalkan. Wal ahsan al-fasl. Dari mana antum tahu itu pendapat penulis? Di syair tadi. Wal ahsanu al-faslu biqad. Iya kan? Berarti boleh pilih apa? Kalau dia bukan doa. Kalau doa kan tidak pakai pemisah. Paham? Kalau dia mutasarrif tapi doa tidak pakai pemisah. Apa syahidnya? Apa dalilnya? Ayat. Wa an ghadiballahu alaiha. Kalau dibaca itu. Tapi kalau dia bukan doa, maka ini yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan tidak perlu pemisah. Tapi ada yang mengatakan apa? Butuh pemisah. Di antara yang berpendapat boleh pemisah lebih bagus dipisah siapa? Penulis. Karena beliau bilang wal fal ahsanu al faslu bi qad au nafi au tanfis au law wa qalilun dzikur law. Iya. Kemudian beliau bilang wa qala firqatu minhum al musannif, sekelompok berkata di antaranya penulis, ya juzul fasl wa tarku. Boleh dipisah dan boleh ditinggalkan. Wal ahsan al fasl. Dan yang paling bagus yang dipisahkan. Wal fasilu ahadu arba'ati asya. Dan pemisah itu salah satu dari 4 perkara yang disebut oleh penulis di buku. Itu kan penulis sebutkan berapa? 4. Kode, nafi, tanfis, dan lau. Al-awwal kode. Ini sudah memang disebutkan biar di kotur nada. Bahkan di mutamimah. Ya. Yang pertama kode. Kaqouli ta'ala wa na'lamu an qad sadaqtana. Lihat. Sodak tanah itu fi'il mutasarrif dan sin bukan doa, maka dipisahkan antara an dengan fi'ilnya. Asani harf tanfis wa sin wa saufa. Huruf tanfis yaitu sin atau saufa. Famitalus sin, maka contoh sin qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, alima an sayakunu minkum mardo. Mana dia? An sayakunu. An dipisahkan bersama fi'ilnya dengan apa? Sin. Misalu saufa qaulu syair, contohnya saufa ucapannya penyair, wa alam fa ilmul mar'i yanfa'uhu an saufa ya'ti kullu ma qudira. Mana? An saufa ya'ti fi'il mutasarrif dan bukan doa. Kemasukan an mukhaffaf min atsaqilah dan diantari oleh siapa? Saufa. Asal yang ketiga an-nafi. Yang ketiga an-nafi. Maksudnya ini antara jumlah fi'liyah ya. Kalau tadi jumlah ismiyah sudah di atas. Jumlah fi'liyah ini. Nafi. Kaqouli ta'ala. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Dibaca yarji'u. Paham ya? Karena kalau dibaca yarji'a berarti an masdariyah atau menasab. Kalau ini an la. Dari asalnya apa? Annahu la yarji'u ilaihim qawla. Paham dasarnya? Iya. Makanya dibaca yarji'u. Tidak beramal. Qaulu ta'ala. Ayahsabul insanu an lan najma' idhamah. Yang memisahkannya apa ini? Lan. Ini menunjukkan sama antum bahwa nafi itu bukan hanya la. Maksudnya yang diinginkan dengan nafi di sini bukan hanya siapa? La. Yang berarti kata-kata yang bermakna nafi. Bisa lan, bisa lam. Tadi la. Kalau sekarang lan. Wa qaulu ta'ala ayahsabu allam yarahu ahad. Sekarang siapa? Lam. Sengaja belum contohkan. Ada la, ada lan, ada lam. Bebas, yang penting dia maknanya apa? Nafi. Maknanya nafi. Itu yang ketiga. Ar-rabi yang keempat. Ini yang terakhir. Untuk pemisahnya. Lau. Wa qalla man dzakara kaunuha fasilah minan nahwiyin. Sedikit sekali orang yang menyebutkan dia sebagai pemisah dari kalangan ulama
nahwu. Makanya Ibnu Malik bilang tadi wa qalilun dzikru lau, dan sedikit yang menyebutkan apa? Lau. Sedikit yang menyebutkan lau. Iya. Berarti bukan sedikit ada ya, tapi sedikit yang menyebutkan dia sebagai pemisah. Wa minhu qaulu ta'ala wa allawis taqamu ala tariqati. Mana launya? Mana annya? Itu yang diidgham ke lau. Kan asalnya an lau. Nun sukun ketemu lam diidgham. Wa qaulu ta'ala awalam yahdil ladzina yarithunal arda min ba'di ahliha. Allau nasya'u astabanahum bidunubihim. Mana? An lau nasya'u. Jelas ya? Selesai. Yang 4. Wa mimma ja'a biduni fasil. Termasuk diantara dia datang tanpa ada pemisah. Qauluhu, perkataan penyair. Alimu ayu ammiluna fajadu. Perhatikan di situ. An, saudara. An di situ pastikan an mukhaffaf min tsaqilah. Dari mana kita tahu? Apa korinanya? Karena kalau dia an nasb, dah, wa masdar wastiqbal, pasti dia baca yu'ammilu. Hilang apanya? Nunnya. Kalau ndak hilang nun, maka langsung bilang ini an mukhaffaf min tsaqilah. Alimu an yu'ammilu fajadu qabla ayyus alu bi'a'dami su'li. Dipahami ya? Kemudian nanti Masya Allah di antara yang membuktikan dia an mukhaffaf min tsaqilah, itu an mukhaffaf min tsaqilah, ciri-cirinya selalu diawali oleh fi'il yang bermakna don atau yakin. Memang kalau don bisa beramal bisa tidak, tapi kalau bermakna yakin selalu dia itu. Maka coba antum lihat, perhatikan tadi, selalu alimu di awalnya, karena itu memang syaratnya, itu tandanya dia. Itu tandanya dia. Iya. Wa qaulu ta'ala liman arada ayyutimma rodo'ah. Tapi ingat, ini bagi orang yang membaca apa? Fi qira'ati man rafa yutimmu. Pada bacaan orang yang membaca apa? Yutim, dia baca rofa. Yutimmu. Kalau dibaca yutimma, ya selesai masalah. Bukan di pembahasan kita. Apalagi di sini tidak diawali oleh ilm. Tam. Tidak diawali oleh ilm. Fi qawlihi, fi qaul, dalam satu pendapat. Wal qaulu tsani, pendapat kedua, anna an laisat mukhaffaf min tsaqilah. Bahwasanya an di sini bukan mukhaffaf min tsaqilah dalam ayat ini. Bal hiya nasib lil fi'il mudhari. Bahkan dia menasib fi'il mudhari, dan itu asalnya. Dan itu apa? Asalnya. Wartafa yutim ba'dahu syudzudan. Dan rupanya yutim setelahnya itu dianggap apa? Syad. Itu dianggap syad. Dipahami ya? Selesai, alhamdulillah. Satu bait lagi kita selesaikan di pertemuan ini. 196. Karena setelah itu kita akan masuk di lana filil jins insyaallah. Bait berikutnya 196. Alhamdulillah hampir 200. Ya, sisa 800 berarti. Iya, alhamdulillah. Wa hufifat ka'an aidon fanubi mansubuha wasabitan aidorubi. Mudah sekali ini khusus ka'an. Diringankan juga ka'annya. Berarti dibaca apa? Ka'an. Fanubi, maka diniatkan mansubnya. Biasanya dia dihilangkan mansubnya. Apanya mansubnya berarti? Apa yang hilang kalau dibilang mansubnya? Yaitu isimnya. Cuma kan tidak bisa ditakbir dengan isim sini karena wazan syair. Maka diniatkan mansubnya. Maksudnya dihilangkan mansubnya. Wasabitan aidon ruwi. Tapi ada juga diriwayatkan. Maksudnya tetap isimnya. Berarti kalau isimnya ada berarti khobarnya apa? Hilang. Bait syair terkenal sudah disebutkan memang di kitab-kitab sebelumnya. Kadang disebutkan, kadang dihilangkan. Idza khufifat ka'anna nuwiya ismuha. Kalau diringankan ka'anna maka diniatkan isimnya. Wa ukhbiru anha bi jumlatin ismiyah. Dan dikhabarkan tentangnya dengan jumlah ismiyah. Ini bedanya dengan an. Kalau an khobarnya berupa jumlah apa? Fi'liyah dan juga apa? Ismiyah. Kalau ini dikhabarkan tentangnya dengan jumlah apa? Ismiyah. Nah, ka'an zaidun qa'imun. Au jumlah ismiyah fi'liyah musaddaru bilam. Perhatikan itu. Itu syarat khusus. Itu yang digaris bawahi. Atau jumlatin fi'liyatin musaddaratin bilam.
Atau bisa dia jumlah fi'liyah tapi syaratnya harus diawali oleh lam. Harus diawali oleh apa? Lam. Itu namanya syarat khusus. Kaqouli ta'ala ka'allam tagna bil amsi. Lihat ka'an. Tame ka'allam tagna bil amsi. Au musaddaro bi kode. Atau diawali oleh apa? Kode. Dua ini sudah. Kaqouli syair seperti ucapan penyair. Afidat tarahulu goyro anna rikabana lamma tazul birihalina wa ka'an kode. Mana dia? Wa ka'an kode. Yaitu wa ka'an kode zalat. Wa ka'an kode zalat. Yaitu dia dipisahkan oleh siapa ini? Kode, di awal oleh kode. Pas mukaan fi hadhil amthilati mahdhuf. Maka isim ka'an pada contoh-contoh ini dihilangkan. Wa dhamir sya'an sama, yaitu dia dhamir sya'an. Wa takdir ka'annahu zaidun qa'im wa ka'annahu lam tagna bil ams wa ka'annahu qad zalat wal jumlatul lati ba'daha khabarun anha, dan jumlah yang setelahnya adalah khabarnya. Wa hadha ma'na qawlihi fanuwiya mansubiha. Inilah makna ucapan penulis maka diniatkan mansubnya karena dihilangkan apa? Isimnya. Wa asyara biqauli, kemudian beliau berisyarat dengan ucapannya wa sabitan aidon ruwi, tetap juga isimnya itu diriwayatkan ila annahu qad ruwiya itsbatu mansubiha, yaitu maksudnya telah diriwayatkan ditetapkan apa? Mansubnya. Berarti yang hilang apanya? Kalau tetap mansubnya berarti yang tetap ini isimnya. Berarti yang hilang apanya? Khobarnya. Walakinnahu qalil, akan tetapi dia sedikit. Wa minu qaulu syair, di antaranya perkataan penyair, kan ini syair juga sudah disebutkan di Qatur Nada. Wa sadrin musyrikin nahari ka'an sadiyaihi qani. Mana dia? Hah? Ka'an sadiyaihi. Itu apanya itu? Isimnya, mansub. Tanda nasabnya apa itu? Iya, kan dia isim musanna. Paham? Nunnya mana kalau isim musanna? Dihilangkan karena kenapa? Kan dia mudhof. Ini syair yang sudah dihafal sama Yayat. Fatadiyaihi isim ka'an. Maka tadiyaihi isim ka'an. Wahuwa mansubun bilya. Dia dinasab dengan apa? Iya. Li'annahu mutanna. Kan dia isim mutanna. Ini dihilangkan nunnya. Wahuqoni khobar ka'an. Khobarnya ka'an. Waruwiya ka'an sadiyahu qoni. Di sini khobarnya berarti tidak dihilangkan. Ada dua-dua. Ada isimnya dan ada apa? Khobarnya. Ada isimnya dan ada khobarnya langsung. Waruwiya ka'an sadiyahu. Kalau begitu riwayatnya apa itu? Ka'an sadiyahu qoni. Berarti apa itu sadiyahu? Apanya? Kalau ada dalam riwayat syairnya itu kan dibilang waruwiya dan diriwayatkan ka'an sadiyahu. Berarti apanya itu? Khobarnya malah sadiyahu. Isimnya mana? Mahdhuf. Kalau dibaca rofa berarti itu khobarnya. Fayakunu ismu ka'an mahdhufan, maka isim ka'an dihilangkan. Wa huwa dhamir sya'an, itu dhamir sya'an. Wa takdirnya ka'annahu sadiyahu qan. Wa sadiyahu qan mubtada wa khobar. Dan sadiyahu qan mubtada wa khobar. Fi maudhi raf'in khobar ka'an. Berarti sekarang khobarnya berupa apa? Jumlah apa? Ismiyah. Wa yahtamil ayyakuna sadiyahu ismun ka'an. Bisa juga ihtimal, jauh sekali ini, tapi di logo orang lain. Kemungkinan juga sadiyahu isimnya ka'an. Wa ja'a bil alif, datang dengan alif ala lugati man yaj'alul mutanna bil alif fil ahwali kulliha. Atas bahasanya orang menjadikan isim mutanna itu dengan alif semuanya. Jadi di sana ada bahasa yang isim mutanna itu pakai alif terus. Ja'a zaidani, ra'aitu zaidani, maratu bi zaidani. Dipahami nih? Ada logo yang seperti itu. Jadi bisa dia sebagai isimnya, tapi yang di atas bahasa orang yang selalu pakaikan apa? Isim mutanna dengan alif. Tidak beda antara nasab, rofa, jet. Nah ini alhamdulillah selesai. Kita cukupkan. Insya Allah kita satukan di pembahasan berikutnya lagi. Lah.